Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di analisa pagi hari ini. Bertepatan dengan hari Jumat bertepatan dengan hari Kamis ya. Hari ini hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023. Seperti biasa sebelum kita lakukan mapping untuk satu hari ke depan, terlebih kita akan lakukan review untuk satu hari kemarin ya. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa analisa ini tidak wajib harus diikuti, tidak harus diikuti dan jangan jadikan ini sebagai salah satu signal yang harus digunakan ya. Tetapi saya hanya memberikan gambaran, setidaknya buat teman-teman yang belum ada rencana, buat teman-teman yang masih bingung, kita bisa melihat dengan menempatkan level-level kita yang penting. Kita bisa membaca, mengidentifikasi dan menempatkan entry point kita yang sesuai. Jadi kalau kita menyampaikan tidak selalu harus diikuti. Maka kalau ada yang menyampaikan mereka MC, mereka gagal karena mengikuti, ya siapa suruh mengikuti dengan apa adanya. Kita sudah sampaikan berulang kali bahwa ini adalah satu simulasi saja yang perlu dikaji ulang sesuai dengan style masing-masing. Kalaupun sampai terjadi MC, maka kembali lagi introspeksi, tahu diri dulu yang kita lakukan itu seperti apa. Karena tidak mungkin MC kalau mengikuti aturan main kita dengan baik. Ada risk management, ada batas levelnya. Tidak mungkin kalaupun itu sudah ternyata kita masuk mengikuti dan MC, sudah dipastikan tidak tahu risk manajemennya. Bagaimanapun dalam kondisi terburuk pun, ketika dua-duanya tersentuh sell dan buy, tidak mungkin MC di sana. Kalau lotnya sama, karena pasti akan mengunci. Sudah kita pertimbangkan, bahkan menguncinya paling sekitar 700-an. MC dari mana? Nah, kecuali kita hanya menggunakan satu arah ya. Sell tersentuh, habis itu buy-nya ditutup dan kita hanya diam menunggu nanti akan kembali turun, menunggu akan kembali turun dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi PR kita, introspeksi kita diri kita sendiri. Ya, biar kita ini nanti tahu benar. Bahkan sudah sering kita sampaikan dengan ulasan sebelumnya. Sebelum kita memahami, sebelum kita menguasai skillnya di sana, jangan coba-coba kita dengan real account kalau tidak bisa. Trading kalau sampai MC itu artinya masih belum memahami, masih belum menguasai. Dan jangan dilanjutkan. Belajar lagi dulu, belajar lagi, terus begitu. Ya di dalam benak kita, karena yang otak kita pengennya untungnya besar, maka yang ada analisa itu harus benar. Nah, kalau yang ada di dalam benak kita mencari kebenaran analisa, kalau yang ada di dalam benak kita adalah mencari akurat di dalam analisa kita, maka mental kita adalah mental tebak-tebakan. Tahu sendiri, mental tebak-tebakan adalah mentalnya penjudi ya. Kalaupun itu menjadi keputusannya, pilihannya ya silahkan. Karena semuanya ada di pilihan masing-masing. Tetapi kalau kita mau bertrading dengan baik, maka harus mengikuti kaidahnya, mengikuti aturan yang sehat di dalam trading. Tentu mengikuti risk manajemennya. Tentu kita harus menggunakan money management yang sehat. Bayangkan kalau kita tidak mengetahui money management, kita entry di sini sell, kemudian marketnya naik. Padahal naiknya misalkan dalam range yang hanya 1000 sekian MC. Salah siapa? Mana bisa kita menggunakan ketahanannya 1300? Itu namanya kita pengen, dalam benak kita, untung kita pengen yang besar. Karena resiko yang diambil tinggi. Nah kalau seperti itu yang ada, maka tinggalkan baik-baik ya. Lebih cepat tinggalkan dunia trading ini sebelum semuanya nanti terlambat dan habis. Jadi kita akhirnya membuat kita tambah kacau balau ya. Ekonomi kita tidak karuan, keluarga kita jadi berantem ya. Maka
Kalau kita pengen trading dengan sehat, tentu harus diperhitungkan di mana kita menempatkan posisi. Boleh saja menempatkan posisi di sini sell, di sana buy, boleh saja. Tetapi harus punya rencana, harus punya aturan main jelas, harus punya strategi kalau nanti berbalik bagaimana. Jangan dikira seperti ini, oh ini harganya rendah. Iya memang rendah, tapi diingat pasar itu bisa berlaku dua-duanya. Ini belum terlalu rendah, masih jauh. Coba kita lihat di time frame D1 gitu ya. Di time frame daily kita coba perlebar seperti ini. Ini hanya koreksi. Ya, dan ini pun bisa menembus, bahkan bisa terbawah pun bisa saja. Peluang itu selalu ada. Potensi itu selalu ada. Ya, tergantung kita mau style trading kita yang mana. Jangka pendek, jangka panjang, atau bahkan kita hanya scalpingan. Ya, itu nanti kita sesuaikan. Oke, itu menjadi disclaimer kita, biar nanti tidak selalu menyalahkan analisa, karena analisa itu hanya salah satu cara untuk kita menempatkan tingkat probabilitas. Selebihnya nanti market itulah yang nanti akan menjadi prioritas. Selalu banyak belajar dari kesalahan, selalu melakukan perbaikan. Selama kita tidak mau memperbaiki diri kita, tidak mau introspeksi, merasa kita betul, merasa kita pinter, merasa kita lebih akurat di dalam analisa, maka saya yakin tidak akan pernah bertahan dalam trading. Yang ada nanti adalah pecundang. Oke, kita kembali ke review dulu ya. Kita ke review dulu. Perhatikan yang kita analisakan kemarin. Kita kasih garis bantu turun, naik dulu. Di awal kita prioritaskan karena ini di area di sini mulai ditolak, maka ada potensi dia akan mulai naik. Tentunya tidak serta-merta kita mengambil posisi buy, harus tahu tekniknya. Minimal syarat aturan main kita itu ada. Nah, kita mau ambil buy di sini, kok kita bisa tahu kalau di situ nanti terendahnya? Kan belum tentu tahu. Bisa jadi naiknya hanya kecil, habis itu turun besar. Karena itu simulasi yang kita lakukan ini tentu kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada, baik itu naik maupun turun. Kita perkirakan kemarin itu market masih masih berada di area atau masih membentuk ringing atau akan naik turun dengan kekuatan yang sama. Jadi yang saya maksud dengan ranging itu yang kemarin itu adalah dia naik turun dengan kekuatan yang hampir sama. Jadi ketika naik dikembalikan lagi turun, ketika turun dikembalikan lagi naik. Sehingga itu membentuk satu range di atas dan di bawah, kekuatannya seimbang. Bagaimana kalau kita mengambil posisi sell di sini? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja, dimanapun entry kita boleh-boleh saja. Tapi dari sisi histori, karena ini cukup berat, tentu kita harus mempertimbangkan dari kekuatan seller yang mulai datar, mulai berat di sana. Apakah seperti ini pasti akan naik? Belum tentu. Sekali lagi, semua peluang itu bisa saja terjadi. Bahkan ini break ke bawah sangat dalam pun bisa saja, sampai ke titik terendah pun bisa saja. Sekali lagi, peluang itu selalu ada, potensi itu selalu ada, hanya saja tingkat probabilitas nanti yang kita baca. Nah, kita kembali ke style trading. Kalau style trading kita di jangka panjang tidak masalah, kita menempatkan posisi buy di situ. Toh juga nanti hari ini tidak untung, hari ini tidak mencapai target, besok lusa dan sebagainya. Tapi kalau trading harian tidak bisa begitu. Makanya harus dilihat dulu kita ini mau tradingnya seperti apa. Jangan kalau kita entry di situ langsung di just sana, oh ini harga rendah, harusnya jangan ngambil sell di situ. Nanti bisa MC ya. MC itu sekali lagi kitalah yang menentukan. MC atau tidaknya kita yang menentukan. Kok bisa begitu? Iya, karena kita menentukan angka lot, menentukan ketahanan, menentukan resiko itu kita.
Nah kalau ketahanan kita cuma 1000 ya hancur. Saya tidak pernah mengajari dengan ketahanan seperti ini. Bahkan 1 hari penuh pun dibiarkan, kalau kita menggunakan money management kita tidak bakalan habis. Dan itu juga tidak pernah kita ajari sampai dibiarkan seperti itu. Batasan kita paling 300-400 itu harus direcover, atau paling tidak harus tahu risk dan reward rasionya di mana. Boleh 1:1, 1:1,5 boleh. Nah yang kemarin yang terjadi begini, ketika dia sempat turun, kita menempatkan sell memang agak dekat ya. Tujuan kita, target kita memang sebenarnya terdekat itu di sini ya. Tetapi karena tidak menyentuh, mungkin ada sebagian yang dia ditutup lebih awal karena sudah 300 lebih. Mungkin ada yang mereka tidak menutupnya sehingga kembali ke atas. Yang kita lakukan apa? Ketika tersentuh begini, jangan hanya kita bengong, jangan hanya kita melihat, tapi pikirkan di mana kita nanti meresikokan, pertimbangkan di mana nanti recover. Bukan kita biarkan nanti berharap dan turun, dia akan kembali turun. Tidak bisa begitu. Ini bukan tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan hanya ada 2, benar dan salah. Trading tidak bisa begitu. Harus dihitung dengan manajemen risiko, ketahanan, recovery-nya bagaimana. Selama itu tidak dikuasai, ya mental kita adalah mental yang tebak-tebakan tadi. Sehingga harus betul-betul paham seperti ini. Kalau tidak paham, ya lebih baik jangan trading sudah, daripada nanti hancur. Ini kalau kita recover di 400 saja, ya kita taruh di 400 di atasnya, ini ke atasnya lagi masih tercapai, masih terjangkau untuk minimal menekan tingkat kerugian kita. Jadi kalau sudah salah, akui kesalahan, lakukan perbaikan, recovery, batasi risiko, turunkan risiko itu sekecil mungkin. Kalau sudah salah, jangan mikir kita profit untung dan untung. Sudah kita bisa menekan kerugian kita paling kecil pun udah bagus sudah. Setelah itu exit, cepat exit. Biar kita nanti lihat lagi, baca lagi, analisa lagi. Ada peluang masuk, kalau tidak ada jangan masuk lagi. Bagaimana kalau dua-duanya tersentuh dan tidak dapat keuntungan? Kemudian apa yang kita lakukan? Namanya locking, mengunci atau hedging di sana. Maka nanti tunggu trennya lebih kuat, kemana dia akan lebih mendominasi, disitulah kita ikut. Salah satu harus ditutup. Ya, kalau tidak ada yang mau diresikokan, yang ada nanti begitu, tidak selesai-selesai. Ini masih ring, tidak ada pergerakan yang signifikan, bahkan targetnya pun di atas juga tidak tercapai. Nah, kalau kita ambil posisi buy begini, kemudian setelah itu turun begini, apa enggak? Kita tambah kacau lagi. Kalau yang dalam benak kita, hitungan kita hanya tebak-tebakan tadi, benar dan salah. Sehingga benahi mindset seperti ini. Selama dalam benak kita masih ada seperti itu, berarti mental kita belum jadi mental trader. Yang ada adalah mental penjudi, tebak-tebakan. Apakah boleh? Ya silakan saja, itu keputusan. Itu keputusan masing-masing. Baik, mohon maaf kalau saya lebih kencang hari ini, karena tentu saya lebih sayang buat teman-teman yang dalam hal ini masih punya mindset yang terlalu dini ya, terlalu dangkal terkait dengan analisa ya. Jauh harus banyak belajar berkaitan dengan risk management ya. Sadari semuanya di pasar itu bisa saja terjadi ya. Bagaimana permainan kita, bagaimana logika kita bermain di sana. Oke, lanjut biar kita semangat hari ini. Kita lihat 1 hari kemarin berada di area range tadi ya, berada di area yang datar, masih datar ya. Ini belum ada yang signifikan kuat di sana. Kekuatan sama, naik dan turun kita hitung dengan kekuatan yang sama. Anggap saja ini kekuatannya seimbang, sehingga masih akan masih ditunggu sampai di mana nanti yang mendominasi di antaranya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, ini menunggu news di hari Jumat nanti ya. Makanya di awal pasti akan bergerak datar.
Selebihnya hari ini nanti akan mulai akan ada petunjuk apakah dia akan bergerak naik ke atas lebih kuat atau justru ada pelemahan lagi. Kita akan lihat hari ini sampai selesai sempurna hari ini, sehingga besok pagi baru nanti akan kelihatan ini akan lebih dominan kemana. Di kondisi yang datar seperti ini, apakah kita boleh sebenarnya di kondisi sideways begini? Memang tidak rekom untuk kita entry di sana. Tetapi tentu kembali ke skill yang kita punya ya. Kita boleh saja memanfaatkan peluang-peluang kecil dengan target kecil kita ya tentunya. Kalau targetnya terlalu besar, ya tidak cukup mencukupi untuk nanti kemungkinan range-nya. Saat ini masih didominasi oleh bullish ya. Maksud saya di dalam pergerakan yang terdekat dari running ini masih didominasi oleh bullish. Sementara di atas area uji kita tempatkan di 1830, 1830. Kemudian yang di bawah kita uji di 1815. Kita menempatkan posisi buy. Nah, ini adalah satu simulasi. Kita boleh saja di sini, boleh di atasnya lagi, boleh kita tunggu hingga break dulu. Jadi jangan dianggap yang kita tentukan ini harus diikuti. Oh, nanti diikuti semua orang akhirnya banyak yang MC ya, siapa suruh ngikuti, siapa suruh menggunakan risk management yang kacau. Kalau kita menggunakan risiko yang baik, menggunakan money management yang sehat, tidak mungkin MC sudah. Karena ada namanya batasan resiko. Bagaimana kita MC kalau sudah ada batasan resiko? Bagaimana kita MC kalau kita mengontrol lot kita dengan baik? Gitu ya. Jadi yang pertama kita tempatkan posisi buy. Maksud saya kita dengan kondisi ini kita simulasikan ketika dia nanti kuat naik, ada potensi dia akan lebih bergerak signifikan ya, meskipun harus kita uji nantinya. Yang terdekat kita ukur dengan menggunakan Fibonacci dulu, yang terdekat pakai di sini aja dulu. Oke. Nah, nanti target-targetnya tidak usah terlalu jauh ya, kita sesuaikan dengan menggunakan range yang di tengah-tengah ya. Kita gunakan range yang di tengah-tengah. Oke, kita gunakan range yang di tengah. Kira-kira ketika dia bergerak naik, maka akan mendekati area retracement. Ketika dia bergerak turun pun ada kemungkinan nanti juga tidak terlalu jauh ya. Kita coba buat range-nya dulu. Posisi awal kita tempatkan buy di 1834. Buy di 1834 ya. Sekali lagi, saat posisi ini tersentuh, maka sell yang di bawah yang jauh harus kita tutup dan kita akan adjust. Kita sesuaikan jaraknya dengan posisi kita. Dan kita lakukan batasan resiko ya, kita lakukan risk management yang sehat, yang sesuai dengan style kita tentunya ya, karena nanti resiko itu macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Semuanya adalah tergantung kondisi psikis masing-masing. Ada yang mampu dengan resiko yang besar, ada yang hanya mampu dengan resiko yang kecil, ya sudah jalankan saja yang mana nyaman kita lakukan. Posisi buy di 1834 ya, kita akan targetkan yang terdekat. Target yang terdekat di 1840. Ini target yang terdekat dulu untuk posisi buy 1840. Kemudian di target berikutnya kita bisa menempatkan di 1848 sekaligus menjadi area jenuhnya ya.
Target yang kedua kita tempatkan di 1848 sampai dengan nanti warna orange itu di 1856 ya. Silakan diuji ke depan. Sehingga teman-teman yang mungkin selalu berkomentar ya, analisa hanya dilakukan secara historical. Ya, berarti tidak pernah mengikuti tiap hari. Ikuti dan semuanya dibaca biar nanti ketemu. Dan diuji, silakan buktikan, tidak usah banyak komentar dulu, silakan diuji saja. Buat teman-teman yang lain sudah pada menguji di bahkan ada yang sampai 2 tahun. Di posisi bawah, kenapa kita harus menempatkan posisi bawah ya? Karena kita manfaatkan posisi peluang dua-duanya. Kita hanya bermain pendek dan target juga kita ukur tidak terlalu tinggi sehingga realistis bisa kita dapatkan. Di posisi sell ya, kita tempatkan posisi sell yang terdekat, kita tempatkan di 1820 ya. Kenapa kita menempatkan sell padahal di bawah? Kan target kita yang penting masuk akal. Dia bergerak sampai di area support itu masih berpotensi ya. Jadi sell ini memang hanya short, kita manfaatkan peluang pendek 1820.92. Kalau kita anggap, kalau mungkin menganggap ini harga sudah rendah dan berpotensi naik, ya sudah manfaatkan posisi buy saja. Kan gitu ya, tidak usah diikuti juga tidak masalah. Ya tidak harus diikuti dua-duanya. Nah kita tempatkan di selnya 1820 ya, 1820. Kemudian kita targetkan yang realistis saja sampai di sini sekitar 400-an ya. Ya tidak terlalu jauh. Kita ambil yang banyak disentuh. Target yang terdekat di 1816. 1816. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di 18. Target berikutnya kita tempatkan di 1810. Ini target yang kedua. Di 1810. Ya, kemudian di area jenuh kita tempatkan 1803. Ini area jenuh 1803 ini. Area jenuh, kita kembali area jenuh di 1803 ya. Nanti berhati-hati di area di sini, kemudian yang di atas itu di area target yang kedua ini yang nanti juga harus kita perhatikan karena ini berpeluang akan memantul kembali. Nah saat ini posisi berada di area datar ya, di area konsolidasi. Nah saat tren sudah berulang kali atau sudah banyak sekali dia turun, setelah konsolidasi bisa saja nanti akan mulai kembali ke atas. Nanti kita lihat dari sisi candle yang terbentuk ya, swing high-nya bagaimana, swing low-nya bagaimana. Karena dua-duanya sekali lagi peluangnya selalu ada. Dan seperti ini break ke bawah lagi bukan tidak mustahil ya, sangat-sangat mungkin terjadi. Karena pasar itu ya bisa saja ada terkadang tren mendominasi, terkadang sentimen yang nanti akan mengalahkan juga. Mudah-mudahan hari ini profit maksimum ya. Dan kita ketemu di lain waktu. Besok kita ketemu di NFP, mungkin nanti ada jadwal jam malam, nanti kita akan infokan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.